Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Minci Rovina Natro, mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai sistem pengenderaan pada manusia. Nah teman-teman, sebelum kita tahu apa saja yang ada di dalam anatomi fisiologi pada sistem pengenderaan, mesti kita tahu bahwa sistem pengenderaan adalah organ akhir yang dikhususkan untuk menerima rangsangan tertentu yang terdiri dari indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengar, indera pengecap, dan indera peraba. Yang pertama yaitu indera penglihatan atau mata. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman bahwa fungsi utama pada mata yaitu melihat. Tetapi di sini di video kali ini saya akan memberitahu teman-teman fungsi lain daripada mata yang saya ambil, yaitu yang pertama ada memusatkan perhatian pada suatu objek, yang kedua yaitu dapat menyesuaikan cahaya yang masuk ke dalam mata, yang ketiga yaitu dapat digunakan sebagai media komunikasi. Adapun struktur mata yaitu yang pertama sclera, teman-teman dapat melihat gambar di samping video, yang kedua koroid, yang ketiga retina, keempat lensa, yang kelima iris dan pupil, indera yang kedua yaitu indera pendengaran atau telinga. Fungsi untuk indera pendengaran yaitu mendengarkan bunyi, yang kedua keseimbangan tubuh, yang dimaksud keseimbangan tubuh di sini yaitu ketika telinga mendapat informasi dan disampaikan ke otak dengan secara seimbang. Yang berikut yaitu dapat menjadi tempat untuk mempercantik diri, contohnya perhiasan yang ditindik berupa anting-anting. Nah teman-teman, adapun struktur telinga yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni yang pertama telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, dan yang ketiga telinga bagian atas. Nah yang pertama yaitu telinga bagian luar, yang dimana berfungsi untuk menerima segala macam jenis berbagai getaran dan bunyi. Yang kedua yaitu bagian tengah telinga, yang dimana bagian yang berupa bilik kecil yang terkandung udara dan di dalamnya terdapat sel eustache. Nah, pada bagian tengah telinga ini juga fungsinya yaitu untuk melanjutkan informasi yang telah diterima dari bagian luar telinga masuk ke bagian dalam telinga. Yang terakhir yaitu bagian dalam telinga, yang dimana bagian ini merupakan bagian yang di dalamnya terdapat banyak organ-organ yang dapat membantu cara kerja di dalam telinga. Nah teman-teman, kita masuk pada indera yang ketiga yaitu indera peraba, yaitu kulit. Nah, seperti yang kita ketahui, kulit adalah bagian terluar daripada struktur tubuh manusia. Dengan kulit, kita dapat merasakan berbagai macam hal. Nah, maka dari itu, sebagai alat peraba, kulit juga mempunyai tempat untuk mengeluarkan keringat, yang kedua, tempat penimbunan lemak, yang ketiga, pengatur suhu tubuh, yang ketiga, tempat terbentuknya vitamin D. Nah teman-teman, selain fungsi dari kulit, ada pun struktur pada kulit yang dimana dibagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga hipodermis. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu epidermis. Epidermis adalah lapisan paling luar pada kulit yang terbentuk dari lapisan korneum dan lapisan Malpighi. Yang kedua yaitu dermis. Dermis adalah lapisan kedua dari kulit manusia. Di dalamnya terdapat pembuluh darah, ujung saraf, akar rambut, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Yang terakhir yaitu hipodermis. Hipodermis adalah lapisan bagian dalam pada kulit manusia yang berada di bawah lapisan dermis. Yang keempat yaitu indera penciuman atau hidung. Nah, pada hidung mempunyai 3
3 fungsi, yaitu yang pertama sebagai alat pernapasan, yang kedua dapat mencium bau, yang ketiga dapat menyaring udara yang masuk. Kita lihat pada yang pertama, yaitu sebagai alat pernapasan. Nah teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sistem pernapasan yang pasti diawali dengan hidung. Setelah udara masuk ke dalam hidung, kemudian masuk ke paru-paru, dan dari paru-paru barulah proses perputaran oksigen itu akan terjadi. Nah teman-teman, fungsi yang kedua yaitu dapat mencium. Kenapa kita dapat mencium bebauan? Nah teman-teman, di sini saya akan memberitahu kenapa sampai kita manusia dapat mencium bebauan. Nah, karena di dalam hidung terdapat reseptor bau yang letaknya yaitu berada pada bagian hidung, lebih tepatnya yaitu pada saraf olfaktori. Nah, fungsi yang terakhir yaitu menyaring udara. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, ketika udara masuk ke dalam hidung dan jika tidak disaring, maka hidung kita akan sangat kotor. Maka itu di dalam hidung mempunyai bulu hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke dalam hidung agar tidak kotor dan menyebabkan penyumbatan pada saat bernafas. Yang terakhir yaitu indera pengecap atau lidah. Indera pengecap atau lidah adalah organ tubuh manusia yang terletak pada mulut, lebih tepatnya di bagian dalam mulut, yang dimana memiliki fungsi yaitu sebagai perasa, membolak-balik makanan, dan pembentuk huruf. Yang pertama, fungsi sebagai perasa. Teman-teman, dengan lidah kita manusia dapat merasakan berbagai macam rasa, yakni yang di dalamnya terdapat rasa asin, asam, pedas, manis, dan pahit. Yang kedua yaitu sebagai pembolak-balik makanan. Nah teman-teman, kenapa saya ambil fungsi yang kedua yaitu membolak-balik makanan? Nah karena pada saat kita mengunyah makanan, fungsi lidahnya yaitu membantu gigi untuk mengunyah makanan, kemudian membantu untuk proses menelan makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia. Yang ketiga yaitu pembentuk huruf. Seperti yang kita ketahui, tanpa lidah teman-teman, kita tidak dapat menyebutkan huruf dan tidak dapat pun juga untuk berbicara. Nah, maka fungsi yang ketiga ini sangat berpengaruh kepada kita saat berbicara, yakni menyebutkan huruf yang paling dominan, yaitu contohnya huruf R. Huruf R ini dapat disebut dengan jelas karena pada dasarnya ada bantuan dengan lidah. Nah teman-teman, ada pun struktur lidah di mana terdiri dari sekumpulan otot yang berupa tulang yang dilapisi oleh jaringan yang berwarna merah muda yang biasa disebut dengan mukosa. Nah teman-teman, demikian hasil video penjelasan mengenai anatomi fisiologi sistem penginderaan dari saya. Mungkin dalam video penjelasan saya ini belum lengkap, belum terdapat bagian-bagian atau organ-organ yang terdapat dalam sistem penginderaan manusia, dan saya harap para penonton atau teman-teman yang menonton dan menyaksikan sekaligus video ini dapat memberikan saran, masukan, kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan video saya. Sekian dari saya, terima kasih.